Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fanias Kusdiana sebagai moderator, dan di sebelah saya teman-teman saya kelompok satu. Silahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Farul Ardiansyah. Boleh Perkenalkan nama saya Siva Erila. Santi, Santi. Kenalkan, nama saya Nurfitri Aulia. Selanjutnya, di sini kami akan mempresentasikan analisis laporan keuangan di PT Hutama Karya dengan perbandingannya PT Waskita Karya guna untuk memenuhi penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Wahyu Mulyadi. Selanjutnya, untuk pertama ini dalam PowerPoint ini, dalam presentasi ini kita itu akan membahas 4 poin utama. Yang pertama itu adalah analisis rasio, yang dimana analisis rasio ini kita menjelaskan dan memaparkan analisis rasio likuiditas, profitabilitas, efisiensi, serta solvabilitas. Yang kedua ada analisis tren untuk mengidentifikasi pola atau perubahan yang signifikan pada perusahaan. Yang ketiga itu ada analisis SWOT, yang S-nya itu adalah strength, W-nya itu adalah weakness, O-nya itu adalah opportunity, dan T-nya threats. Dan yang keempat itu ada rekomendasi gunanya untuk memperbaiki kinerja keuangan, investasi, pengurangan biaya, dan serta strategi adaptasi. Kita lanjut kepada analisis yang pertama, itu adalah analisis rasio yang akan dipaparkan langsung oleh Saudara Fahrul. baik. Untuk rasio likuiditas PT Hutama Karya yaitu dengan current rasionya yaitu dengan 10,2% untuk 2017 dan 2018,87,45 untuk 2019-nya yaitu 101%. Dan untuk 2020-nya 92,39%. Dan untuk tahun 2001 yaitu dengan 105%. Yaitu untuk quick ratio-nya seperti yang tertera dan untuk cash ratio-nya juga dan PT Waskita dan lanjut. Oke. Dan untuk rasio profitabilitasnya itu dengan yang seperti ini. Baik, lanjut. Dan ini adalah rasio profitabilitas yang di bagian ROE. Dan untuk bagian yang ketiga, rasio efisiensi. Yang keempat adalah Selanjutnya, ini adalah analisis tren yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga. Dipersilakan. analisis tren di PT Utama Karya. Jadi analisis tren adalah yang pertama adalah rasio likuiditas. Current ratio menunjukkan tren fluktuatif dari 2017 yaitu sebesar 10 lonjak tajam ke 87,45% di tahun 2018, mencapai puncak di 2019 yaitu dengan persentase 100% dan turun signifikan di tahun 2020. Yaitu dengan persentase 62,39%. Lalu naik kembali di tahun 2021 yaitu sebesar 105,61%. Secara umum, kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek cukup baik meski tidak stabil.
Untuk quick ratio mengikuti pola serupa dengan current ratio, menunjukkan likuiditas yang baik tanpa mengandalkan persediaan. Untuk poin kedua, rasio profitabilitas yaitu net profit margin mengalami penurunan drastis dari 68,61% pada tahun 2018 menjadi 1,72% pada tahun 2021. Ini menunjukkan penurunan signifikan dalam efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan laba. Return of equity fluktuasi dengan tren menarik, turun dari tahun 2018 sampai dengan 2020 namun melonjak ke 37,30% di tahun 2021, menunjukkan peningkatan efisiensi dalam menggunakan modal pemegang saham. Untuk poin ketiga, rasio efisiensi. Inventory turnover menurun konsisten dari 62,82% pada tahun 2017 ke 23,19% pada tahun 2021, mengindikasi penurunan efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Aset turnover juga menunjukkan tren menurun dari 37,13 ke 15,41, menandakan penurunan efisiensi penggunaan aset. Next. Dan yang keempat adalah rasio solvabilitas, yaitu DAR, atau yang disebut juga Debt to Asset Ratio. Cenderung menurun dari puncaknya di tahun 2018, yaitu dengan persentase 83,54% ke 58,78% di tahun 2021, menunjukkan pengurangan proporsi utang dalam struktur modal. DER atau Debt to Equity Ratio menunjukkan perubahan dramatis dari 47,1% pada tahun 2017 ke 142,51% pada tahun 2021, mengindikasikan peningkatan signifikan dalam penggunaan utang dibandingkan ekuitas. Jadi kesimpulannya yaitu likuiditas perusahaan cukup baik meski fluktuatif, probabilitas menunjukkan tren menurun yang perlu diwaspadai, dan efisiensi operasional mengalami penurunan konsisten. Struktur modal menunjukkan peningkatan ketergantungan pada utang di tahun terakhir. Dan rekomendasinya yaitu perlu mengevaluasi strategi untuk meningkatkan profitabilitas, perbaikan manajemen persediaan, efisiensi, dan bertimbang struktur utang meningkat tingginya pada tahun 2021, fokus pada peningkatan efisiensi operasional untuk memperbaiki margin laba. Dan untuk analisis tren perusahaan waskitanya itu dari current rasionya, tren cenderung menurun dari persentase 10,2% pada tahun 2017 menjadi 1,56 pada tahun 2021. Jadi hal ini menunjukkan penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan quick ratio tren juga cenderung menurun dari 94,3% pada tahun 2017 menjadi 1,4% pada tahun 2021. Pola pergerakan sama dengan current ratio mengindikasi penurunan likuiditas perusahaan. Net ratio margin. Tren fluktuatif dengan menurun yang signifikan dari 92,38% pada tahun 2017 menjadi 3,278% pada tahun 2011, kemudian meningkat kembali menjadi 3,34% pada tahun 2021, namun masih di bawah level awal. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan profitabilitas merupakan perusahaan. Return of equity
Tren juga proaktif dengan meningkatkan dari 18,35% pada tahun 2017 menjadi 57,28% pada tahun 2020. Namun kemudian menurun menjadi 26,35% pada tahun 2021. Pergerakan ini mencerminkan ketidakstabilan tingkat pengembalian dan atas ekuitas. Inventory turnover atau ITO tren menurun dari 13,4% pada tahun 2017 menjadi 3,86 pada tahun 2020, lalu meningkat menjadi 26,6% pada tahun 2021. Pola ini mengindikasi penurunan efisiensi pengolahan persediaan perusahaan. Next. Dan untuk yang keenam adalah atau tren cenderung menurun dari 43,12% pada tahun 2017 menjadi 11,79 pada tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa penurunan efisiensi dalam pemanfaatan stabil 76% selama periode 2017 sampai dengan 2021, menunjukkan konsistensi dalam penggunaan utang dan struktur modal perusahaan. Dan yang ke-8 adalah tren meningkat dari 33,2% pada tahun 2017 menjadi 57,57% pada tahun 2021, mengindikasikan peningkatan penurunan utang dalam struktur modal perusahaan. Jadi secara keseluruhan tren data menunjukkan adanya fluktuasi dan penurunan dalam beberapa indikator kinerja keuangan, terutama terkait likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Namun, terdapat peningkatan dalam penggunaan utang oleh perusahaan. Selanjutnya adalah slot eh, yang akan dipaparkan langsung oleh Saudara Nur Fitri pada bagian PT Hutama Karya. Silakan. Dari hasil indeks PT Hutama Karya, analisis SWOT laporan keuangan PT Hutama Karya berdasarkan data indeks laporan laba rugi periode 2017-2021. Range atau kekuatan, pertumbuhan yang kuat di tahun 2018 dengan pendapatan meningkat yaitu 147,85% dan laba bruto 214,60%. Kemampuan pemulihan yang baik di tahun 2021 dengan laba bruto mencapai 126% dari tahun dasar menunjukkan tren pemulihan positif di tahun 2021 dengan laba setelah pajak mencapai 116,86%. Weakness atau kelemahan, yang pertama fluktuasi signifikan dalam kinerja operasional antar tahun. Yang kedua, beban keuangan yang tinggi mencapai 315,2% di tahun 2020. Yang ketiga, biaya penjualan dan administrasi yang tidak stabil naik drastis hingga 240,77% di tahun 2020. Yang keempat, kerugian besar di tahun 2020 dengan laba usaha min 4.488,0%. Adapun opportunity-nya atau peluang, yang pertama momentum pemulihan kinerja di tahun 2021 dapat menjadi landasan pertumbuhan berkelanjutan, dan yang kedua potensi proyek infrastruktur pemerintah yang makin besar. Yang ketiga, peluang diversifikasi usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Dan empat, potensi restrukturisasi keuangan untuk optimalisasi struktur biaya. Next. Adapun threats atau ancaman, yang pertama, beban keuangan yang masih tinggi dapat mengganggu profitabilitas. Yang kedua, profitabilitas kinerja yang tinggi menunjukkan kerentanan terhadap faktor eksternal. Dan yang ketiga, risiko proyek yang tinggi terlihat dari fluktuasi laba usaha. Dan empat, persaingan industri konstruksi yang semakin ketat. Solusinya, eh,
Yang pertama bisa implementasi manajemen risiko yang lebih ketat untuk menghindari fluktuasi kinerja ekstrim. Yang kedua dengan evaluasi dan efisiensi struktur biaya operasional. Yang ketiga, mencari alternatif pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, diversifikasi portofolio proyek untuk menstabilkan pendapatan. Yang kelima, penguatan sistem pengendalian internal untuk menjaga efisiensi operasional. Yang keenam, pengembangan kompetensi dalam manajemen proyek untuk meningkatkan profitabilitas. Dan ketujuh, perusahaan menunjukkan kemampuan pemulihan yang baik di tahun 2021 setelah mengalami masa sulit di tahun 2020. Namun perlu ada strategi yang lebih kuat untuk mengelola risiko dan menstabilkan kinerja operasional. Fokus pada efisiensi dan pengendalian biaya akan menjadi kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Hasil common size PT Hutama Karya bisa dilihat. Next. Hasil analisis SWOT dari laporan keuangan common size PT Hutama Karya Persero periode 2017-2021 atau kekuatan. Pertama, struktur aset didominasi aset tetap yaitu 65-78% menunjukkan investasi jangka panjang yang kuat. Yang kedua, terjadi peningkatan konsisten pada proporsi aset tetap dari 68,02% pada tahun 2017 ke 78,78% di tahun 2021, menandakan ekspansi bisnis. Dan yang ketiga, penurunan liabilitas total dari 82,46% pada tahun 2017 menjadi 58,70% di tahun 2021, menunjukkan penguatan struktur modal. Adapun weakness atau kelemahan, yang pertama aset lancar relatif kecil sekitar 21 sampai 32% yang bisa mempengaruhi likuiditas jangka pendek. Yang kedua, fluktuasi liabilitas jangka pendek yang cukup signifikan antara 20 sampai 34%. Yang ketiga, proporsi ekuitas masih relatif kecil meski meningkat dari 17,54% pada tahun 2017 ke 41,30% di tahun 2021. Opportunity atau peluang. Yang pertama, tren penurunan total liabilitas membuka peluang untuk pendanaan baru. Yang kedua, peningkatan aset tetap menunjukkan potensi pertumbuhan kapasitas produksi. Yang ketiga, peningkatan ekuitas menunjukkan kepercayaan investor dan potensi pendanaan masa depan. Yang keempat, potensi optimalisasi aset tetap untuk meningkatkan pendapatan. Next. Adapun threats atau ancaman, resiko likuiditas karena rendahnya proporsi aset lancar. Yang kedua, potensi kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek jika terjadi penurunan arus kas. Yang ketiga, risiko operasional terkait pengelolaan aset tetap yang dominan. Risiko penurunan nilai aset tetap yang dapat mempengaruhi struktur modal. Rekomendasinya bisa dengan yang pertama meningkatkan efisiensi pengelolaan aset tetap untuk mengoptimalkan pendapatan. Yang kedua, mempertahankan tren penurunan atau liabilitas untuk memperkuat struktur modal. Yang ketiga, meningkatkan porsi aset lancar untuk memperbaiki likuiditas. Yang keempat, mengoptimalkan struktur modal dengan mempertahankan keseimbangan antara utang dan ekuitas. Dan yang terakhir, mempertimbangkan diversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi resiko. Untuk selanjutnya dari analisis tren pada PT Waskita Karya akan dijelaskan oleh Saudara Sif. Ya, dari indeks bisa dilihat dari tabel berikut. Analisis SWOT, laporan keuangan PT Waskita Karya Persero Tbk, berdasarkan data indeks laporan laba rugi periode 2017 sampai 2021,
yaitu strength atau kekuatan. Perusahaan memiliki track record yang panjang sebagai BUMN konstruksi. Pada 2018, perusahaan menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan pendapatan mencapai 107,91% dan laba usaha 122,07% dari tahun dasar 2017. Ada juga weakness atau kelemahan. Terjadi penurunan signifikan pada pendapatan dari 2019 sampai 2021, turun hingga 51,58% di 2020. Beban keuangan yang tinggi dan cenderung meningkat mencapai 223,82% di 2020. Laba setelah pajak mengalami penurunan drastis hingga min 922,90% pada 2020, menunjukkan kerugian yang sangat besar. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang satu, program pembangunan infrastruktur pemerintah yang masih berlanjut. Yang kedua, ada tren pemilihan di 2021 di mana pendapatan mulai naik ke 75,50% dibanding titik terendah di 2020. Yang ketiga, potensi restrukturisasi utang untuk memperbaiki struktur keuangan. Next. Ada juga threats atau ancaman, yaitu beban biaya keuangan yang tinggi dapat mengancam profitabilitas perusahaan. Tren penurunan kinerja keuangan jika tidak ditangani dapat mengancam keberlangsungan usaha. Persaingan di industri konstruksi yang semakin ketat. Ketergantungan pada proyek pemerintah membuat perusahaan rentan terhadap perubahan kebijakan dan anggaran infrastruktur. Solusinya yaitu yang pertama, perlu dilakukan restrukturisasi utang untuk mengurangi beban keuangan. Yang kedua, fokus pada efisiensi operasional untuk menekan biaya. Yang ketiga, diversifikasi portofolio proyek untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor. Yang keempat, evaluasi dan perbaikan manajemen risiko proyek. Yang kelima, mencari peluang pendanaan alternatif dengan biaya yang lebih rendah. Lalu, data menunjukkan bahwa perusahaan sedang menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi profitabilitas dan beban utang. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kinerja keuangan ke level yang lebih sehat. Ada juga hasil dari common size PT Waskita Karya bisa dilihat dari tabel berikut. Next. Itu analisis SWOT dari laporan keuangan common size PT Waskita Persero periode 2017 sampai 2021. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu struktur aset yang seimbang antara aset lancar dan tetap, menunjukkan pengelolaan aset yang baik. Yang kedua, tren peningkatan aset lancar dari 53,55% 2017 menjadi 61,11% di 2021, menunjukkan peningkatan likuiditas. Yang ketiga, ada total aset menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Ada juga weakness atau kelemahan, tingginya liabilitas jangka pendek yang cenderung fluktuatif 33,43% sampai 45,68%. Yang kedua, rasio total liabilitas cukup tinggi, berkisar 76 sampai 85% dari total aset, menunjukkan ketergantungan pada utang. Yang ketiga, ada ekuitas relatif kecil dibandingkan total aset, hanya sekitar 15 sampai 24% dari total aset. Ada juga peningkatan aset lancar membuka peluang untuk investasi jangka pendek. Yang kedua, potensi optimalisasi struktur modal dengan meningkatkan porsi ekuitas. Yang ketiga, peluang untuk melakukan refinancing utang jangka pendek menjadi jangka panjang untuk mengurangi risiko likuiditas. Ada juga threats atau ancaman. Yang pertama,
Risiko risiko likuiditas tinggi karena besarnya liabilitas jangka pendek. Yang kedua, beban bunga yang tinggi akibat tingginya tingkat utang. Yang ketiga, risiko kebangkrutan jika terjadi gagal bayar karena rasio utang yang tinggi. Yang keempat, keterbatasan akses pendanaan baru karena tingginya leverage. eh Rekomendasinya yaitu yang pertama melakukan restrukturisasi utang untuk mengubah komposisi utang jangka pendek menjadi jangka panjang. Yang kedua, meningkat sendiri melalui penerbitan saham baru atau retained earnings. Yang ketiga, melakukan penggunaan aset lancar untuk meningkatkan profitabilitas. Yang keempat, menerapkan manajemen kas yang lebih ketat untuk menjaga likuiditas. Next. Adapun untuk perbandingannya bisa dilihat dari quote yang di sebelah kanan saya itu adalah analisis indeks laporan laba rugi pada PT Utama Karya Persero. Terus di sebelahnya lagi juga ada analisis indeks laporan laba rugi pada PT Waskita Karya Persero Tbk. Dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya, PT Utama Karya memiliki struktur modal yang lebih sehat dengan tren penurunan liabilitas dan peningkatan ekuitas meski memiliki tantangan dalam hal likuiditas karena dominasinya asetnya tetap. Terus perbandingan dari antara laporan keuangan PT Utama Karya atau PTHK dan PT Waskita berdasarkan beberapa aspek bisa dinyatakan berikut. Yang satu itu ada pertumbuhan pendapatan. Yang pertama pada PTHK itu menunjukkan pertumbuhan tertinggi di tahun 2018 sebesar 147,85% tahun 2018 dan mulai pulih kembali eh, 21 sebesar 94,65%. Pada PT Wasta, pertumbuhannya itu lebih moderat pada tahun 207,91%. Penurunannya juga lebih tajam tahun 2020 sebesar 51,58%. Dan pemulihannya juga lebih lambat daripada PTHK yaitu pada PTHK kan 64,65 dan sedangkan pada PT Waskita itu 75,50%. Kesimpulannya dari PTHK ini menunjukkan ketahanannya pendapatan yang lebih baik dibandingkan PT Waskita. Terus yang kedua itu ada dilihat dari laba bruto dari TEH 214,60% pada tahun 2018 dan kembali pulih juga di tahun 2021 pada 126%. Untuk PWAS kita, trennya juga menurun sejak 2018 sebesar 93,65% hingga 2021 itu meningkat sebesar 95,99%. Kesimpulannya adalah PTHK itu menunjukkan kemampuannya yang lebih baik dalam mempertahankan margin pada bruto. Terus untuk yang ketiga itu adalah biaya operasionalnya itu sendiri. Yang pertama itu dari PTHK. Fluktuasi ekstrim pada biaya penjualan atau adminnya itu sebesar 240,77% di tahun 2080. Sedangkan di PTHK peningkatannya itu begitu signifikan dari biaya operasional. Pada 2020 itu sebesar 646,68%. Kesimpulannya adalah kedua perusahaan ini menghadapi tantangan pengendalian biaya operasionalnya eh, jauh lebih tinggi. Terus untuk yang keempat adalah beban keuangan dari PTHK itu pada tahun 2020 puncaknya adalah di 315,2%, menurun lagi di tahun 2021 sebesar 124,28%. Dalam PT Waskita puncaknya itu pada tahun 2020 sebesar 223,82%, tapi tinggi juga di tahun 2021 sebesar 102,9%. Kesimpulannya juga dari kedua perusahaan ini menghadapi tekanan beban keuangan yang begitu sangat tinggi dilihat dari tahun 2020 dan meningkat juga pada tahun 2021. Dan laba setelah pajaknya PTHK itu mengalami kerugian sebesar 101,89%. Namun PTHK itu bisa kembali pulih pada tahun 2021 sebesar 116,86%. Dan untuk PT Waskita kerugiannya itu bisa lebih besar pada tahun 2020 itu sebesar minus 922,90%. Dan pemulihannya juga jauh lebih lambat daripada PTHK
di tahun 2021 itu sebesar 19,36%. Kesimpulannya, PTHK itu menunjukkan kemampuan pemulihan profitabilitasnya itu jauh lebih baik daripada PT Waskita dari kepulihan pada tahun 2020 dan tahun 2021. Terus untuk kekuatan dan kelemahan yang relatifnya itu kekuatan HK dibanding Waskita itu adalah pemulihan pendapatan itu jauh lebih cepat. Terus yang keduanya juga ada margin brutonya yang lebih stabil, kemampuan pemulihan profitabilitasnya jauh lebih baik, terus manajemen krisis yang lebih efektif di pada tahun 2020 sampai 2020 lebih baik. Kekuatan dari waskita pada kakak itu hanya ada dua, yang itu beban keuangannya relatif terkendali. Terus yang kedua, fluktuasi biaya operasional lebih moderat kecuali pada tahun 2020 yang terlalu banyak penurunan. Terus untuk rekomendasinya, untuk PTH kami ada tiga rekomendasi. Yang pertama itu fokus pada pengendalian biaya operasional. Yang kedua, optimalisasi struktur keuangan. Yang ketiga, mempertahankan momentum pada pemulihan. Terus untuk yang ke PT Waskita, kita juga memiliki tiga rekomendasi yang sama. Yang satu adalah perbaikan fundamental bisnis. Yang kedua, fokus pada pemulihan margin. Dan yang ketiga adalah rekonstruksisasi operasional yang lebih agresif. Secara kesimpulannya adalah PTHK menunjukkan kinerja dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan PT Waskita. Bisa kita lihat juga pada perbandingan yang tadi saya jelaskan dalam periode analisis, terutama pemulihan dari dampak negatif pada tahun 2020. Namun, kedua perusahaan tersebut memerlukan strategi perbaikan yang lebih komprehensif untuk mencapai kinerja yang lebih sustainable. Begitu. Untuk rekomendasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Ranti. Dipersilahkan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja keuangan termasuk opsi investasi, pengurangan biaya, atau strategi perubahannya, yaitu yang pertama, pengendalian biaya. Kedua perusahaan ini perlu fokus pada pengendalian biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas. Hal ini termasuk evaluasi dan pengurangan biaya yang tidak perlu serta meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kedua, ada restrukturisasi utang. Berdasarkan hasil analisis risiko keuangan, beban utang yang tinggi dapat menjadi risiko bagi perusahaan. Untuk meringankan beban ini dan memperbaiki risiko keuangan seperti debt to equity ratio, perusahaan dapat melakukan rekonstruksi utang dengan cara memperpanjang tenor atau menegosiasi ulang bunga. Yang ketiga, ada peningkatan efisiensi operasional. Berdasarkan rasio biaya operasional, terdapat pendapatan yang lebih tinggi dalam penerapan building, seperti information modeling dan Internet of Things di lapangan dapat membantu menekan biaya dan meningkatkan efisiensi. Dalam hal ini, perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan proses dan sumber daya yang ada untuk mengurangi kesalahan konstruksi, mempercepat penyelesaian proyek, dan ada perbaikan margin operasi perusahaan. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko yang lebih ketat. Berdasarkan kelemahan yang ditemukan dalam SWOT, risiko operasional perusahaan dapat berdampak pada laba perusahaan. Dengan menerapkan manajemen risiko yang lebih ketat, terutama untuk perusahaan proyek besar yang beresiko tinggi, perusahaan dapat mengurangi potensi penundaan dan biaya tambahan yang sering muncul. Hal ini dapat menjaga stabilitas dan kualitas. Selanjutnya ada peningkatan tata kelola dan transportasi. Berdasarkan hasil analisis SWOT tata kelola dan untuk menarik kepercayaan investor dan mitra bisnis. Dalam hal ini, perusahaan perlu meningkatkan transportasi dalam pelaporan untuk memperkuat audit internal dan memastikan praktik bisnis yang etis.
Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan mitra bisnis serta mengurangi risiko terkait reputasi. Dengan strategi ini, PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya dapat memperbaiki kinerja keuangan mereka, memperkuat daya saing, dan mengoptimalkan potensi pertumbuhan melalui diverifikasi investasi, efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko yang baik. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Vandias. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menjelaskan dari PowerPoint yang sudah kita paparkan. Dari sini saya memberikan saran kepada PT Waskita juga kepada PT Utama dari kedua perusahaan ini agar terus untuk memperbaiki efisiensi operasional untuk meningkatkan profitabilitas mereka. Ini juga penting mengingat persaingan ketat di sektor konstruksi juga menuntut perusahaan untuk lebih komprehensif dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal juga. Disarankan juga buat kedua perusahaan ini menjaga rasio utang terhadap ekuitas pada tingkat yang sehat. Ketergantungan yang tinggi terhadap pembiayaan eksternal juga dapat meningkatkan resiko pada keuangan. Sehingga yang diperlukan pengelolaan utang yang baik untuk menjaga stabilitas keuangan itu perusahaan. Terus melalui hasil analisis SWOT yang sudah kita jelaskan tadi, perusahaan juga disarankan untuk lebih memanfaatkan peluang pasar yang sangat potensial pada saat ini dengan mengembangkan strategi yang sangat tepat. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar, memperkuat posisi di industri, dan mendorong pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kelompok satu. Mohon maaf bila ada kesalah-salah kataan. Eh, Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.